Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Putri dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang VLAN Trunking Protocol atau VTP. VLAN Trunking Protocol atau VTP itu fitur di switch Cisco yang dipakai untuk menyebarkan dan menyinkronkan konfigurasi VLAN ke semua switch secara otomatis dalam satu jaringan. Jadi, cukup membuat VLAN di satu switch saja. Artinya switch lain langsung mengikuti tanpa harus setting satu-satu. Jadi lebih cepat dan tidak ribet. Nah, PTP juga punya 3 mode, yaitu server. Server itu bisa membuat dan mengatur VLAN, dan juga ada mode client. Client hanya bisa menerima VLAN dari server, dan ada mode transparan, yaitu tidak mengikuti sinkronisasi tapi tetap mengirim informasi. Intinya, VTP dipakai supaya pengaturan VLAN di banyak switch jadi lebih praktis, konsisten, dan efisien. Nah, selanjutnya ada fungsi VTP. Fungsi VTP yang pertama yaitu menyebarkan informasi VLAN ke semua switch dalam satu jaringan secara otomatis. Lalu menyinkronkan konfigurasi VLAN supaya semua switch punya data yang sama. Lalu mengurangi konfigurasi manual. Jadi tidak perlu setting VLAN satu per satu di setiap switch. Dan juga meminimalisir kesalahan ataupun human error saat konfigurasi. Membuat pengelolaan jaringan lebih efisien dan rapi. Pada intinya, VTP ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat pengaturan VLAN di banyak switch sekaligus. Mode VTP yaitu yang pertama ada server, yaitu bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN, dan juga mengirim ataupun menyebarkan informasi VLAN ke switch lain. Dan juga ada mode client, yaitu tidak bisa membuat atau mengubah VLAN. Client ini hanya bisa menerima informasi VLAN dari server. Lalu ada mode transparan, yaitu tidak ikut sinkronisasi VLAN dan hanya meneruskan informasi VTP ke switch yang lain, dan juga bisa membuat VLAN sendiri, tapi tidak dibagikan ke switch yang lain. Nah, lanjut ada cara kerja VTP. VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya jika ada perbedaan. Lalu, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan. Nah, di sini ada kelebihan VTP. Kelebihan VTP yang pertama itu lebih praktis, cukup setting VLAN di satu switch saja. Yang kedua, hemat waktu, jadi tidak perlu konfigurasi berulang di banyak switch. Yang ketiga, ada otomatis sinkron, semua switch langsung ikut update VLAN. Lalu ada mengurangi human error karena nggak banyak setting manual. Yang terakhir ada manajemen lebih rapih, VLAN jadi konsisten di seluruh jaringan. Di sini juga ada kekurangan VTP, yaitu risiko ya kalau salah konfigurasi. Kalau salah hapus VLAN di server, semua switch ikut kehapus tergantung satu pusat server. Kalau server bermasalah, bisa taruh ke jaringan lain, dan juga revisionnya berbahaya. Lalu kalau ada switch baru dengan revision lebih tinggi, bisa menimpa konfigurasi yang lama. Dan juga kurang aman kalau nggak dikonfigurasi dengan benar. Lalu bisa disalahgunakan kalau nggak ada pengamanan, misalnya password ataupun domain. Nah, mungkin segitu saja, langsung saja kita masuk ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, dan di sini saya sudah menyiapkan 4 PC yang saling terhubung ya. Sebelum masuk ke konfigurasi VTP, kita harus konfigurasi trunk terlebih dahulu.
Oke, sudah. Kita percepat terlebih dahulu. Oke, dan kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita menggunakan interface range ya, karena ada dua interface. Oke, cepat lagi. Lalu ini switch ke nomor 2. Oke, nah kalau switch yang terakhir ini kita tidak perlu konfigurasi terang ya, karena dia akan terkonfigurasi. Mungkin kita langsung dari sini saja, karena dia akan terkonfigurasi secara otomatis. Lalu kita coba cek terlebih dahulu. Sudah tersambung ya. Oke, sudah. Kita cek. Oke, lalu kita cek di switch yang ketiga. Oke, sudah aktif ya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke konfigurasi VTP-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu VTP mode server ya. Mode server, lalu enter, lalu VTP domainnya lab, VTP domainnya lab. Oke, lalu VTP passwordnya 123 saja. Oke, sudah 123 ya. Kita lakukan hal yang sama. Exit VTP mode ya, enter, lalu VTP domainnya lab lagi, VTP domainnya lab, lalu VTP password 123. Oke, sudah. Lalu ke switch yang kedua, exit VTP mode client, VTP domain web, lalu VTP password 123. Oke, lalu ke switch 3, exit VTP mode client lagi. Oh, konfigurasi terminal. Kita coba VTP. Oke, sudah.
Lalu VTP domain lab, lalu VTP password 123. Nah, semuanya sudah berhasil kita konfigurasikan. Lalu kita coba tambahkan VLAN-nya di switch yang mode server ini. Kita tambahkan VLAN 100, name-nya VLAN 100. Kita coba tambahkan 3 VLAN 200, name-nya itu VLAN 200, lalu VLAN 300, VLAN 300. Oh, lalu kita coba do show VLAN dulu ya. Oke, sudah ada ya, sudah ada VLAN 100 sampai 300. Kita coba do show di switch yang mode transparan ya. Do show VLAN. Nah, di sini tidak ada ya, karena transparan itu tidak menerima input dari switch yang lain, tapi tetap memberikan informasi. Kita coba di mode client. Ada ya, karena klien itu bisa menerima informasi ya. Kita coba lagi. Oke, sudah ada ya, sudah berhasil. Lalu kita coba hilangkan satu VLAN ya dari server ini. Kita coba no VLAN 100. Oke, kita do show VLAN. Oke, sudah hilang ya yang VLAN 100-nya. Kita coba di mode, tidak usah coba di mode transparan ya. Kita coba cek sini. Sampai sudah hilang juga, yang menandakan berhasil. Tapi bisa jadi terkadang ada suatu error ataupun bug dari Cisco-nya yang menyebabkan VLAN ini tidak, si VLAN 100 ini masih ada ya. Kita coba di switch yang terakhir, do show VLAN. Sudah ada error ya ternyata. Nah, untuk mengatasinya, kalian ke mode file, lalu kalian save dulu, lalu kalian cek lagi, itu akan hilang VLAN 100-nya. Oke, sekian untuk implementasi VTP dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dari perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.